Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pertanyaan datang dari seorang wanita di channel Mukminul TV bahwa suaminya suka mukul dan tidak memberinya nafkah. Bolehkah dia keluar rumah tanpa izin suami untuk membeli makan? Nah, kondisi serupa pernah disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid Hafizahullah, pengasuh di situs Islam Soal wa Jawab. Kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, wanita yang mu'alaf itu, dia mengaku dirinya menikah dengan pria asal Suriah. Nah, suaminya itu tidak memberinya nafkah, suka main pukul, selingkuh dengan beberapa wanita lain, dan biasa saja ketika berinteraksi dengan wanita di luar rumah. Lebih lanjut, wanita tersebut mengatakan bahwa suaminya itu suka menghina dirinya, lalu bahkan parahnya memaksa dirinya untuk bekerja. Bagaimana sikap istri jika suaminya suka mukul, tidak memberinya nafkah? Menjawab pertanyaan ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid di dalam salah satu fatwanya berkata, jika suami tidak menafkahi istri, apalagi justru memukul sang istri, maka boleh bagi sang istri untuk meminta cerai. Jika suami tidak mau menafkahi sang istri, hakim di suatu negara Islam harus memaksa sang suami untuk menceraikan istrinya tadi. Dan jika sang suami tidak mau melakukannya, maka hakim boleh mengeluarkan vonis cerai. Mengapa? Karena dengan begitu madharat atau bahaya di pihak istri bisa dihindari. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika suami tidak menafkahi karena miskin? Bolehkah istri meminta cerai? Tertulis di dalam ensiklopedia fikih Kuwait, jilid 41, para ulama berbeda pendapat jika kasusnya suami menghadapi kesulitan keuangan atau finansial dan istri tidak ingin terus tinggal bersama dia. Atau bahasa lainnya, apakah istri berhak meminta cerai dari suami jika suaminya miskin? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, istri tidak berhak meminta cerai jika suaminya mengalami kesulitan keuangan, dan suami tidak berhak menahan istrinya dari bekerja mencari nafkah sehingga istri bisa menafkahi dirinya sendiri. Ini adalah pendapat Subrumah, Hamad bin Abi Sulaiman, atau Az-Zuhri, Al-Hasan, Ibnu Abi Layla, dan yang lainnya. Ini adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Pendapat kedua menyebutkan bahwa istri boleh meminta cerai jika suaminya tidak mampu menafkahinya karena miskin. Jika suaminya yang tidak mampu menafkahi karena miskin itu menolak gugatan cerai sang istri, hakim berhak memisahkan keduanya. Ini adalah pendapat Imam Malik bin Anas, dan ini adalah pendapat yang dinilai rojih oleh ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Oleh Syafi'iyah dan Hanabilah, pemisahan ini dianggap sebagai pembatal akad pernikahan, sedang oleh Imam Malik dianggap sebagai talak roji'i atau talak yang bisa rujuk kembali tanpa si wanita harus menikah lagi dan cerai lagi dari suaminya yang baru. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar, Abu Hurairah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan merupakan pendapat Sa'id bin Abi Musayyib, Hasan Al-Basri, juga Ishaq, Abu Saur, dan yang lainnya. Nah, sekarang lalu bagaimana proses talak jika suatu pasangan tinggal di negara kafir? Tidak ada hakim muslim, tidak ada pengadilan Islam. Jika tidak ada hakim atau hakim muslim, maka pemimpin komunitas umat Islam di tempat tersebut boleh menggantikan posisi hakim. Siapa saja contohnya? Imam masjid, 2 direktur Islamic Center misalnya. Jadi istri membawa masalah tersebut kepada mereka, lalu mereka akan memanggil sang suami, mendengar alasan sang suami mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Jika sang suami terus berbuat demikian setelah dinasihati imam masjid atau direktur Islamic Center tadi, maka boleh memisahkan sang istri tadi dari suaminya yang tidak mau menafkahinya atau suka memukul istrinya tadi. Jika imam masjid tidak berkenan mendengar keluhan Anda, cari memimpin komunitas umat Islam lain di negara kafir tempat tinggal Anda tadi. Intinya, istri tidak bisa membatalkan akad nikah sendirian, apapun alasannya. Nah,
Imam Al-Adawi berkata di dalam kitabnya Syarah Kifayatut Talibur Rabbani, pemimpin komunitas Islam, jamaah Islam boleh menduduki posisi hakim dalam kondisi seperti itu jika tidak memungkinkan lagi untuk mencari seorang hakim, atau jika hakim yang ada dikenal sebagai orang yang tidak adil. Jika kasusnya sang suami tidak terbukti miskin dan dia mampu secara finansial tetapi tidak mau menafkahi istrinya dan tidak mau menceraikannya, maka dia harus dipaksa untuk mengeluarkan cerai menurut satu pendapat. Menurut pendapat lain, dia suami tadi mampu tapi tidak mau menafkahi, dia harus dipenjara sampai dia mau menafkahi istrinya kembali. Jika dia dipenjara dan masih tidak mau menafkahi istrinya lagi, maka dia harus dipaksa untuk menceraikan istrinya. Nah, tentang lafadz cerai, vonis cerai, ya, kalau di pengadilan biasanya ada narasi kami memutuskan bahwa fulanah cerai dari suaminya bla 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 karena dia menolak menafkahi istrinya. Sekarang pertanyaan kedua, bolehkah istri keluar rumah jika suami tidak menafkahi? Tertulis di dalam kitab Mathalib Ulin Nuha, istri haram keluar rumah tanpa izin dari suaminya atau tanpa adanya situasi darurat seperti untuk membeli makan atau jika tidak ada seorang yang mengantarkannya. Nah, dari sini jelas bahwa kondisi yang dialami saudari penanya tadi ya, itu membuatnya boleh untuk keluar rumah tanpa izin suami untuk membeli makan. Hal ini diperparah dengan sang suami yang tidak mau menafkahi, bahkan suka main pukul. Kondisi yang demikian, wanita boleh mengajukan gugatan cerai. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid tentang suami yang suka mukul, tidak menafkahi, dan bolehkah dalam kondisi seperti ini istri untuk keluar dari rumah tanpa izin suami untuk membeli kebutuhan pokok. Ya, intinya boleh untuk keluar rumah tanpa izin suami, apalagi suaminya seperti itu juga. Kalau di rumah tidak ada yang memasak, tidak ada yang dimasak, tidak ada uang, ya maka boleh dalam hal ini istri untuk keluar rumah tanpa seizin suami. Kemudian dalam kondisi seperti ini istri juga boleh mengajukan gugatan cerai. Bahkan dalam salah satu pendapat, kalau sudah demikian suaminya mampu tetapi suaminya tidak mau menafkahi, maka dalam kondisi seperti ini suami ini harus dipenjara oleh otoritas setempat ya, sampai sang suami tadi mau untuk kembali menafkahi istrinya yang sah tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.